Banyak masyarakat yang masih menganggap investasi properti paling menjanjikan, padahal masih banyak instrumen investasi lainnya. Bagaimana instrumen investasi bisa membantu kita di saat terjadi resiko kesehatan? Ya, Cerdas 5 Menit kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Sabda Mariam dan telah hadir di studio Metro Manulife Bapak Muhammad Irsan, Vice President dan Head of Training and Development Manulife Indonesia. Selamat pagi Bapak Irsan. Pagi Sabda. Pak, investasi properti itu kan paling menjanjikan imbal hasil yang lebih tinggi ya Pak ya. Lalu bisa nggak sih Pak investasi properti ini membantu kita di saat terjadi resiko kesehatan? Oke, yang pertama mesti dipahami itu adalah dalam berinvestasi memang pasti orang akan cari imbal hasil yang paling tinggi. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana imbal hasil yang tinggi itu dapat kita capai pada saat kita memang mempunyai goals di satu saat tertentu. Nah, yang jadi masalah dengan komentar yang tadi adalah kalau ternyata terjadi masalah kesehatan, misalnya masuk rumah sakit. Mau nggak mau kalau butuh dana dan sedang tidak ada dana cash, properti, kalau kita ambil contoh properti tadi ya, properti yang kita miliki akan kita jual untuk mendapatkan dana menutupi biaya rumah sakitnya. Nah, kadang kalau barang yang cari uang, istilahnya kurang lebih seperti itu, kalau barang yang cari uang biasanya itu akan menjadi harganya jadi turun. Sehingga nilai yang kita harapkan imbal hasil yang besar otomatis tidak akan kita capai. Jadi kalau yang paling tepat menurut saya investasi itu harus sesuai dengan tujuan. Dan untuk kesehatan tetap harus ada proteksi tersendiri. Jadi jangan dicampur adukan antara saya beli properti supaya kalau ada yang sakit nanti bisa jual untuk cover biaya rumah sakitnya. Nah itu biasanya nggak nyambung yang seperti itu. Jadi masing-masing lah harus ada proteksi untuk rumah sakit. Oke, kalau investasi properti ini bisa nggak bisa langsung dicairkan. Lalu seperti apa Pak kalau kita ingin memilih untuk asuransi kesehatan? Ya itu tadi. Investasi properti bisa kita cairkan tapi harganya akan jatuh, akan turun. Kalau kita memiliki asuransi kesehatan tanpa perlu menjual properti kita bisa di cover dengan proteksi yang diberikan di asuransi kesehatan tadi. Asuransi kesehatan sendiri bermacam-macam kan, bisa mengcover seluruh biaya yang ada di rumah sakit atau hanya fokus terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi tergantung kita ingin memberikan perlindungan seberapa lengkap terhadap diri kita, diri keluarga kita, anak-anak dan sebagainya. Oke, kalau begitu apa saja Pak jenis asuransi kesehatan? Nah, kalau jenis asuransi kesehatan macam-macam. Mulai dari yang komprehensif, semuanya di cover atau biasa disebut asuransi S-Charge, apapun biaya kita di rumah sakit di cover. Atau kita hanya mau untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit kritis, kanker, jantung dan sebagainya, itu saja yang di cover. Ataupun juga ada yang namanya cash plan. Kalau orang masuk rumah sakit, bukan biayanya yang di cover tapi dihitung berapa lama dia sakit, kemudian diberikan penggantian biaya sebesar angka yang sudah ditentukan di awal. Jadi tergantung masyarakat tinggal maunya yang seperti apa. Kebanyakan nasabah mempermasalahkan kalau dia punya bayar asuransi kesehatan, kalau tidak dipakai kan hangus. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Sebetulnya istilah hangus itu yang mesti kita koreksi. Hangus itu artinya gini, kita membayar untuk pengalihan resiko selama setahun misalnya. Kalau tidak terjadi sesuatu dalam setahun, bukannya kita merasa nyesel karena hangus, tapi kita harus syukur karena nggak masuk rumah sakit nih. Karena nggak ada orang kan yang mau masuk rumah sakit. Tapi kalau sampai terjadi masalah kesehatan dan masuk rumah sakit, maka proteksi itu yang bekerja. Dibandingkan kalau kita tidak memiliki proteksi tadi, begitu masuk rumah sakit kita harus jual aset ataupun investasi kita. Jadi bukan mengenai hangusnya, tapi bagaimana kita mengalihkan risiko yang tadinya ditanggung oleh investasi saya alihkan ke proteksi kesehatan tadi. Oke, jadi sebenarnya sebelum memulai investasi properti kita harus melihat dulu ya Pak ya, diri kita membutuhkan asuransi kesehatan terlebih dahulu ya Pak ketimbang investasi properti. Bisa seperti itu atau bisa jalan beriringan. Selain saya melakukan investasi, sebagian dari dana investasi tadi saya sisihkan untuk membeli proteksi kesehatan. Karena biasanya pembelian proteksi asuransi kesehatan tidak akan sebesar biaya yang dibutuhkan untuk membeli properti ataupun emas dan sebagainya. Ya baik Pak Irsan, terima kasih atas waktunya Pak. Thank you. Ya pemirsa, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Sabda Mariam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh